Alhamdulillah, barangkali adalah pertemuan perdana kita setelah kurang lebih 1 semester baru ketemu dan dengan suasana yang berbeda. Jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian di kediaman Ibu Umay, Kak Umay, kita juga kedatangan tamu sini banyak sekali. Ada Kak Asria Darifin, ada Kak Maman, ada Malik, ada Dongkun dan teman-teman sebagian yang mereka saya kira tokoh-tokoh kampus yang bisa didengarkan narasinya. Uh, Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna serif hamas nani asalamakeun naya adanna gauna nani makona mancaja kocermade ceng lori di manang. Adapun yang menjadi topik perbincangan kita pada malam hari ini sesuai dengan silabus yang telah kita susun bersama. Pertemuan terakhir kita telah membahas ada apa kelebihan barangkali itu 2 sesi. Dan malam ini kita akan membahas ada apa lebih tomato yakni adab memuliakan kedua orang tua. Nah, saya kira dengan materi ini dan materi yang telah kita laksanakan pertemuan sebelumnya, ini akan menjadi pasangan, ini akan menjadi apa ya, pelengkap dari hasil kajian-kajian kita sebelumnya. Oleh karena itu, ke depannya di diskusi kita ini semoga ada semacam umpan balik, artinya kita bukan satu arah saja diskusinya. Bisa saja mungkin ada teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di Zoom ini yang mau langsung bertanya atau yang mau langsung berpendapat, bisa langsung resen. Pun juga yang ada di ruangan ini, jika ada dari teman-teman sekalian, kakak-kakakku sekalian, atau adik-adik sekalian yang ingin berpendapat, silahkan kita berdiskusi dan saya kira bisa lebih cair lagi diskusinya jika ada umpan balik dari antara narasumber dan peserta. Baik, mungkin itu saya sebagai pembuka. Terima kasih banyak yang telah berpartisipasi. Saya yakin ruangan ini sangat dirindukan, Bung. Banyak sekali waktu libur kemarin, banyak sekali saudara-saudara kami yang bertanya, kapan lagi sekolah Bugis, kapan lagi sekolah Bugis. Dan saya ingat sekali pernah pesertanya bahkan full 100 di batas maksimal Zoom itu. Insya Allah ke depannya kita akan perbaiki lagi. Tentu dibutuhkan masukan dari teman-teman. Apa kira-kira yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kritikan, insya Allah kita akan perbaiki ke depannya. Baik, saya akan persilakan kepada narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih dipanjangkan umur, kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali sebagaimana beberapa bulan yang lalu. Tentunya pada malam hari ini adalah merupakan awal yang benar-benar baru saya rasa. Tuan rumah kita yang terhormat Ibu. Dulunya masih saya panggil Ananda atau Adinda. Sekarang sudah berubah jadi Ibunda sekarang. Jadi alhamdulillah itu tentu perubahan sekali yang sangat membahagiakan bagi kita sekalian. Pada malam hari ini, kalau tidak salah, temanya adalah ada apa kelebihan tomatoa. Ini menarik sekali menurut saya, meskipun sebenarnya tadi saya sampaikan kepada Nanda, Ardi, hostnya bahwa ya tolong dipandu. Saya tolong dipandu, jangan metodenya ceramah terus ya, supaya kita bisa menjadi sharing. Karena kalau tidak sharing, satu-satunya yang rugi pada malam hari ini adalah saya. Masa saya memberi tapi tidak menerima. Nah, ini harus kita juga ada sharing, saling berbagi. Termasuk dalam hal ini tentunya ilmu pengetahuan yang menurut kata orang-orang tua kita. Naya pangisangenge, naya pak disangenge, siliwat tasidapi.
Sesungguhnya ilmu pengetahuan, sesungguhnya ilmu itu pada setiap orang. Ya, artinya ada yang berlebih dalam hal lain tapi kurang dalam hal lain. Mestinya kita saling berbagi, saling melengkapi. Tidak dilihat umur, ya, tidak dilihat juga dari segi pangkat, jabatan ataupun status lain. Itulah pengetahuan kelebihannya dibanding hal lain. Sini tomalak bikung kai hadir pada malam hari ini, baik secara daring ataupun memang yang sedang bersama kita di tempat yang amat berbahagia ini. Ungkapan orang-orang dulu yang saya ingat-ingat dari orang tua saya. Dalam bahasa Bugis dinyatakan seperti ini. Nanya tomato ariolo jaji yang anak. Nah kia tomato makoko na jaji puang alena. Ya, tanra na meloka malino. Bahwa orang tua dulu pada zaman dahulu, ya mungkin generasi kakek saya yang melahirkan bapak ibu saya, itu betul-betul melahirkan anaknya. Sementara pada hari ini orang tua sekarang cenderung melahirkan tuan baginya. Itu kata-kata seperti itu katanya adalah tanda-tanda seperti itu adalah ciri-ciri bahwa dunia kiamat itu sudah semakin dekat. Ya. Tentunya hal ini saya tidak berani mengungkapkan hadis, tapi saya pernah mengingat Gurunda dulu menyatakan bahwa ciri-ciri kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon diluruskan jika ini bahwa generasi hari ini selalu lebih baik daripada generasi yang esok hari. Ini dari segi akhlak. Generasi esok hari selalu lebih baik dari generasi lusa. Artinya tanda-tanda dunia kiamat itu adalah ketika akhlak menurun. Salah satu indikator turunnya nilai-nilai akhlak, moralitas adalah bagaimana perilaku anak kepada orang tuanya. Bagaimana perilaku menantu kepada mertuanya. Bagaimana perilaku seorang murid kepada gurunya. Kalau kita membaca sosial media, ini saya lihat baik di Hello, TikTok, Snack, di situ sudah banyak kritikan-kritikan yang membuat saya kadang-kadang tercengang. Orang murid cium gurunya, cium tangannya gurunya kok dikritik. Ini mah terlalu berlebih-lebihan. Bahkan kadang-kadang mencari hadis. Seakan-akan bahwa Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Nah, ada cium-cium tangan. Bagaimana seorang guru harus lebih tinggi tempatnya daripada ini, kayak raja saja begini dan lain-lain. Itu sudah menjadi perhatian orang-orang sekarang sebagian. Ya, seakan-akan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Bagaimana tinjauan adat tentang lebih penghormatan, penghargaan seorang anak kepada orang tuanya. Nah, adat seperti yang kita bahas pada sesi-sesi terdahulu bahwa adat istiadat yang kita masukkan adalah adat Bugis. Di mana dalam Bugis itu adat dan syariat itu sudah selesai. Tidak ada perselisihan antara syariat dan adat. Jadi asik dengan syara nah ada yang disebut adat adalah berdasarkan hukum syariat. Ya. Nah, makanya jika kita membicarakan tentang adat ataupun adab ya dalam khasanah masyarakat Bugis sesungguhnya itu adalah pengejawantahan daripada syariat Islam itu sendiri. Karena itu sudah selesai. Siapakah orang tua yang dimaksud di sini? Ini gaya Tomatoa. Tomatoa
Yang pertama adalah bapak ibu kita. Yang dimaksud juga tomatoa adalah paman dan bibi kita. Yang disebut paman bibi kita tentunya bisa saudaranya orang tua kita yang melahirkan kita, bisa juga sepupunya. Mau sepupu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu sama. Siapa lagi yang disebut tomatota? Orang yang memiliki umur di mana itu tidak sepadan jika dia menjadikan kita adik. Ya, seumur dengan orang tua kita. Meskipun dia bukan kerabatnya orang tua kita, itu juga disebut tomatota. Siapa lagi orang tua? Orang yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Tapi anaknya dia kalau tidak kita persuamikan, ya kita peristrikan. Artinya dia adalah mertua kita. Itu juga adalah tomatota. Siapa lagi? Orang-orang yang mau berbagi ilmu dengan kita. Melimpahkan pengetahuannya atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal mana disebut sebagai guru. Maka itu pula adalah tomatota. Siapa lagi? Orang-orang yang memiliki amanah untuk memimpin kita. Maka dalam hal ini, pemimpin kita juga disebut sebagai tomatota. Kadang-kadang, tomatota itu bisa kita dari segi umur, lebih tua kita daripada dia. Tapi dari segi jabatan dan amanah, maka dia disebut tomatota. Ini sangat-sangat luas yang dimaksud tomatoa. Olehnya itu, dalam sistem kepemimpinan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, di mana-mana kita dapati pemuka-pemuka kaum, pemuka-pemuka masyarakat, yang bahkan pemimpin formal mereka biasa mendapat gelar matoa. Saya pun disebut matoa, ya. Kebetulan di adat istiadat Luwu, di Kadatuan Luwu, saya adalah salah seorang dari ketiga matoa. Nah, jika sebagai matoa dalam hal jabatan ini, bahkan kakakku adalah anakku di situ. Itu dari sisi pandangan aturan adat. Nah ini, seperti inilah orang memahami adat istiadat. Kadang-kadang umur yang menjadikan orang menjadi tomatoa, dan kadang-kadang juga jabatan atau amanah yang membuat orang itu disebut sebagai tomatoa. Bagaimana kita menghargai tomatoa itu? Nah, kita mencoba membincangkan yang disebut tomatoa dalam hal ini lebih mendekati siapa yang melahirkan kita. Bapak dan ibu kita. Ayah dan ibu kandung kita. Inilah tomatoa. Inilah kita supaya tidak terlalu meluas kemana-mana. Kita menghususkan dulu seperti ini. Dua itu pajajata. Itu adalah tomatoa. Bagaimana semestinya adat dalam hal ini? Orang dulu sedemikian tertibnya sehingga di rumah kadang-kadang seorang bapak tidak sama-sama makan dengan anaknya. Ini berbeda dengan kondisi sekarang, beserta dengan baik dan buruknya, ya, positif dan negatifnya. Orang bilang sebaiknya orang bilang sebaiknya katanya makan sama-sama. Karena di situ tercipta kasih sayang. Ya, tercipta bahwa ini kita sama-sama makan. Itu menurut kondisi sekarang. Kalau orang dulu ditanya begitu, maka dia bilang, ya itu karena waktu orang mau menciptakan kasih sayang karena sudah tidak ada kasih sayang. Orang tua dulu ya berkasih sayang, tidak perlu diragukan lagi. Ya. Nah, maka pada kondisi itu perlunya ketertiban, di mana dalam bahasa adat kita adalah tarate. Tarate itu artinya ketertiban. Tidak sama-sama anak dan bapaknya makan. Nah, sudah besar-besar lagi anaknya,
Yang makan sama-sama bapaknya adalah anak laki-laki pertama. Ya, itu tarate. Supaya apa? Supaya dalam rumah tangga itu tercipta ketertiban, di mana orang menghargai posisinya masing-masing. Ibarat pohon, ada yang jadi akar, ada yang jadi batang, ada yang berfungsi sebagai daun, ada sebagai cabang, ada juga yang jadi ranting. Tidak bisa semua jadi pohon. Tidak boleh ada akar semua. Kapan tumbuhnya kalau akar semua? Kalau semua mau jadi daun semua, di mana? Kapan ada buahnya? Nanti semua keluar jadi daun. Tidak ada bunga yang menghasilkan buah. Olehnya itu harus berada pada posisinya masing-masing. Itulah yang dalam psikologi Bugis kita dulu disebut wari. Bahkan dalam rumah tangga juga ada namanya wari. Kemudian anak perempuan makan bersama ibunya misalnya. Nah, dari sini diciptakan ketertiban. Ada kedisiplinan. Ada kedisiplinan dengan tetap berkasih sayang dengan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Semua ada perannya masing-masing. Mereka berbagi peran. Nah, kemudian bagaimana pandangan posisi seorang anak kepada kedua orang tuanya? Mereka sudah lebih tinggi sekolahnya daripada orang tuanya. Persoalan kepintaran, maka dia lebih banyak mempelajari ilmu dari bapaknya daripada ibunya. Apalagi begitu pula dari segi kekuatan tubuh, dia lebih kuat secara fisik dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, dari segi harta benda, dia juga lebih produktif, lebih menghasilkan banyak daripada kedua orang tuanya. Kalau persoalan kepintaran sehingga orang bisa lebih tinggi dari yang lain, maka dalam hal ini tidak berlaku. Ya, anak lebih pintar, tapi orang tua tetap harus didudukkan sebagai orang tua yang dihormati. Sepintar apapun seorang anak, maka ia bernasab kepada bapaknya. Di mana nasab dari bapaknya itu wajib baginya untuk mempertahankan martabatnya. Kalau tidak mampu meninggikan, lebih tinggi lagi. Ya, artinya dari segi prestasi. Olehnya itu, pada zaman dulu ini belum masuk kepada persoalan perasaan. Kalau orang dulu, seorang anak yang sukses, barometernya dilihat dari mana? Apakah dia sudah bisa membeli mobil? Mobilnya sudah bagus, HP-nya sudah lebih bagus dari orang tuanya. Oh, tidak begitu. Seorang anak yang berhasil entah dari perantauan apapun dan lain-lain. Yang pertama kalau dia perbaiki rumahnya orang tuanya. Ini adab. Sebagus-bagusnya rumahnya, kalau orang datang lihat rumahnya orang tuanya, maka dia menjadi cibiran masyarakat. Hei, tomadodong ya. Masa mak bola batu, pada istana bola anak kerkasi, bola anak tomatana, pada kanda manu pada tarata manu maka dia dianggap tokura siri. Tidak ada martabatnya orang seperti itu. Ini baru penilaian orang lain. Sudah diperbaiki rumahnya, apakah dia memikirkan untuk kawin? Oh, belum. Yang dia pikirkan adalah bagaimana menaikkan orang tuanya ke tanah suci. Nah, pinrek jolok Mekah teman-teman. Kayak itu juga menjadi barometer. Wah, kasih madeceto anak na yano, na pinrek ni Mekah teman-teman. Boleh jadi kedua orang tuanya mampu dan bahkan barangkali sudah pernah naik tanah suci. Tapi kadang dia dinaikkan lagi tanah suci oleh anaknya. Ini anak seperti itu. Barangkali saja kita tidak tahu siapa yang tahu hati orang. Barangkali dia tujuannya bukan mau berbakti. Tapi setidaknya dia menjaga martabatnya dan martabat keluarganya, orang tuanya di mata orang. Persoalan hati itu hanya Allah yang tahu. Oh, barangkali itu cuma ria. Dia cuma ria. Oh, boleh jadi. Tapi ria dan tidaknya. Wallahu a'lam. Tapi setidaknya itu yang menjadi nilai. Yang menjadi ukuran
yang menurut anggapan dan persepsi orang lain itu betul-betul sangat dijaga. Kemudian bagaimana anak itu dalam memuliakan orang tuanya. Anak itu manusia, mau anak, mau orang tua, dia terdidik dari adanya pemahaman yang ditanamkan. Seperti ini dalam berbahasa Bugis. Mau ni wacake na mo tahu anak. Dia na dia lupai pape de Cina tahu. Mau ni wacake mo. Jadi kita tidak boleh sama sekali melupakan kebaikan budi orang lain. Meskipun itu hanya segelas air dingin. Nah, bagaimana? Orang tuanya bukan cuma air dingin. Ibunya menyusuinya. Ya, masih mau enak-enak tidur, bangun lagi. Waktu itu belum ada popok, kencing lagi. Sampai besar. Anak itu dalam orang Bugis, caranya mendidik anak adalah, anak itu selama 5 tahun dia dijadikan raja. Maka jangan heran. Kalau ada orang dilihat, wah terlalu turu-turu anak-anak. Enggak, itu pendidikan orang dulu. Anak umur 5 tahun itu dijadikan raja dulu. Itu adalah hak masa kecil. Menurut hak asasinya manusia Bugis. Tidak boleh tidak. Tidak boleh ada anak kecil yang dibentak-bentak. Apa lalala. Itu dijadikan seperti raja selama 5 tahun. Sampai kadang-kadang ada kelihatannya lancang. Oh no. Gitu. Mapangan rongan istilahnya. Iya anak. Magik anak. Itu orang tua seperti itu. Nah, anak seperti ini barangkali akan nantinya kelihatan. Sampai 5 tahun kelihatan dia manja, terlalu berbesar kepala, selalu kelihatan. Tapi kadang-kadang nantinya kalau besar, dia ingat ketika dia dijadikan raja. Maka nantinya ketika dia sudah lebih mampu daripada orang tuanya, maka terbalik, dia menjadikan orang tuanya sebagai raja. Itu tujuannya. Sampai orang tua menyatakan, narekode mulai pakarungnya anakmu. Mau nih nasat, ada-adamu anak. Artinya, orang dulu, kalau kau tidak mampu memanjakan anakmu dengan segala fasilitas, minimal jadikan dia raja dengan mendengarkan kata-katamu. Selalulah berkata lembut, selalu membujuk, selalu apa. Tujuannya adalah anak ini nanti kalau besar dia akan ingat. Dia akan ingat betapa orang tuanya menjadikannya seperti itu. Dia memberikan, sehingga ini bukan hanya sekadar anjuran. Seakan-akan bahwa itu adalah hak yang harus diterima oleh seorang manusia Bugis. Tidak ada yang dihukum, dikasih berdiri pada umur sampai 5 tahun. Ya. Tidak ada yang dicubit sebenarnya. Ya, tidak ada yang dilomboki. Tidak ada yang diporok. Lah, Kak, kok ada yang diporok? Ya tuh itu makut. Biasa tuh nala Pak Burami. Ya, porok asujuma peseh. Bacangi salawat we katelu. Iporok ni nanai. Mak galilu nanai nataro peseh. Tomatan nama to na temialena. Nataro sela. Sampai-sampai nabi sain ma pemataan rotanro ai de no pakon aku pe mate na kasi. Toba na po. Masamang ya anak na napa ni marna. Maga. Inilah kita dalam mendidik anak orang Bugis itu. Orang Bugis kita sudah bicarakan bersama. Bugis itu apa? Bukan suku tentunya. Ya, jadi mau orang Mandar, mau orang Makassar, begitu semua semestinya. Tidak ada anak lepai kok. Ubap piar. Enggak boleh. Ibu saya pernah memarahi tetangga. Kedengaran namanya kampung sunyi. Kentut saja orang sebelah kita dengar. Apalagi kalau dia bilang, makan anak betane lepai hari. Keluar sepunya ibu. Naik ke rumahnya. Nak, dek. Jangan kau sampaikan anakmu seperti itu. Jangan diancam. Kau marah, langsung cubit. Jangan mau tempeleng. Itu tidak baik. Nah itu. Saya ingat sekali. Nah, anak
yang tadinya dijadikan raja, yang dimuliakan sebagai raja selama 5 tahun umurnya, maka itu pula yang akan nantinya menjadikan orang tuanya sebagai raja. Dia adalah orang yang sejengkel apapun tidak akan membentak orang tuanya. Dia adalah seorang anak yang selalu berterima kasih kepada orang tuanya. Bukan anak yang memperkarakan ke pengadilan orang tuanya seperti yang kita tonton di televisi. Persoalan warisan. Orang tuanya yang sudah sepuh. Dia perkarakan, dia tuntut di pengadilan. Alhamdulillah, itu adalah ciri-ciri dunia kiamat. Bisa dibayangkan. Bagaimana jika hari ini seorang anak memperkarakan orang tuanya saja diperlakukan seperti itu. Bagaimana orang lain? Inilah kalau yang jadi pemimpin, kalau perlu negara dia jual. Tidak ada urusan. Agama pun tidak ada urusan. Karena jika kita mendurhakai orang tua, maka sama juga kita mendurhakai Allah. Dalam pesan-pesan orang Bugis, entah itu ayat, entah hadis. Dia katakan begini, Naya tomatotta, pungala ta'ala malinota. Sesungguhnya orang tua kita adalah perwujudan Allah. Ya, dalam hari-hari kita. Kita harus perlakukan itu. Nah, pungala ta'ala malinota. Bahwa kalau dialah perwujudan, kalau dia marah, maka Allah murka. Ya. Jika dia sedih, maka Allah pun sedih. Jika dia ridho, maka Allah pun merahmati. Itu kedudukan orang tua. Ya. Bagaimana orang tua diperlakukan ketika tua? Nah, saya lakukan sendiri, alhamdulillah. Meskipun barangkali apapun saya lakukan tidak akan sempurna. Ibu saya masih hidup. Setiap bangun, meskipun tidak pagi saya bangun, tapi kadang sudah diketuk kamar saya. Alia nggak makuas, kamu duiku. Kan dia lebih banyak uangnya memang. Tapi saya disuruhnya pergi beli. Tidak pernah kalau saya diriku, Ji, bahwa mau beli garam di warung sana. Lebih baik mi dulu, jangan. Tapi kalau orang tuaku yang suruh, saya pergi. Ya, karena pungala ta'ala malinota. Ya, mau tidak mau. Dan kita harus senang. Puratona, rona piara-piara, ya si piara. Nah, saya pernah dimarahi sepupu saya. Ini saya tidak akan cerita pengalaman orang. Apa-apa. Saya berbicara begini bukan yang saya yang paling berbakti di antara kita. Tapi setidaknya mari kita berpikir yang mana yang benar. Boleh jadi bahkan bukan saya yang melakukan itu. Satu hari anak saya yang bungsu, Oma, buang air besar. Saya agak jauh. Terus ibuku yang cuci. Tiba-tiba sepupuku datang, kakak sepupu. Dek, tabe, Dik, duduk dulu. Apa? Tolong buang. Lain kali saya tidak mau lihat dia ceboki anak. Ya. Kalau pemikiran orang lain, wah kan cucunya. Tapi boleh dia ceboki jika orang tuanya tidak ada. Nah, ini menurut pandangan adat dan adab seperti itu. Kalau orang tuanya ada, jangan sama sekali orang tua kita yang menceboki anak kita. Meskipun itu adalah cucunya. Tabe, bapak, tabe, mama, jangan kita, saya pi. Itu caranya, mapakalabi tomatoa. Yang kedua, Megatoto tahu, malah panggil orang tuanya, karena orang tuanya di kampung, karena dia di kota, sibuk suami istri, panggil dulu mama, bantu dulu. Nah jadikan ibunya, bapaknya, babysitter. Ini semua dalam pandangan adat, itu tidak dibolehkan. Pura tono na piara. Tapi bagaimana kalau dia mau? Tidak ada masalah.
Kalau beliau yang mau berkeras karena dia mencintai cucunya, sayang, tidak masalah. Tapi jangan dia yang menceboki jika kita ada. Ya, dia mau tidak ada masalah karena itu adalah bunga-bunganya sendiri. Artinya itu adalah hartanya. Orang-orang Bugis bilang macam ini anak masih ngerengnya po. Ya, anak itu manis, tapi cucu itu lebih lebih lezat lagi, artinya bagaimana penggambarannya dalam bahasa Indonesia. Kalau mau lihat seorang tua sakit hati, pukulnya anakmu di hadapannya. Kadang-kadang saya ada dapati seperti itu, orang tuanya bilang, upak koko gagaruriolo nak, mai tapaku itu anak ta. Apakah dulu saya perlakukan Anda seperti itu? Kenapa kau kasih begitu anakmu? Dia sakit. Ketika orang tua kita tinggal bersama kita, apalagi itu di rumah kita, betapa banyaknya yang perlu kita hindari. Kucing bersalah pun kita tidak akan pukuli di hadapannya. Nah, ini yang banyak sudah hilang. Nonton televisi di ruang tamu, ibunya menonton, lewat-lewat di depannya tidak tabek-tabek. Akhirnya anaknya juga lihat. Jadilah seperti itu. Sudah banyak kejadian sekarang yang dulu kita kira cerita dongeng. Ternyata kalau kita buka berita, wah ternyata sudah kelihatan. Saya ada cerita. Ya, zaman dulu pun banyak orang durhaka sama orang tuanya. Suami istri punya anak tunggal. Bapaknya masih hidup, ibunya sudah meninggal. Bapaknya ini sudah tua sekali, sudah tua renta. Sudah, tapi saking dia kalau lihat bapak orang tuanya, artinya lihat mertuanya, dia tidak mau makan sama-sama. Kasih mie makan hanya tempurung, ini cari tariolo di tempurung. Itu pun cucu anaknya Nasur, kasih nenek Musa. Ditempatkan pada tempat yang berbeda. Akhirnya suatu malam dikira mie tidur anaknya, berdiskusi mie ini suami istrinya. Bilang istrinya, iku mani bawang, pite. Ambok muga mau pak dek atau ya mak dek baja. Kau tinggal pilih. Bapakmu pergi besok, saya minggat. Pusing si laki-laki ini, akhirnya dia mengatakan, baja pipale. Pak, bapaknya ini sudah tidak bisa lagi kasihan jalan. Maka dia bikinkan keranjang. Kami bu nih, bada baka-baka untuk dikasih kayak ransel untuk dia ini. Anaknya datang. Apa kita bikin bapak? Nak, mau kak gendong-gendong kakek besok. Padahal dalam hatinya anak ini, bohong ini bapak. Nah saya dengar semalam. Dia dengar. Cuma dia diam-diam. Jadi ini ceritanya jadi mie keranjang. Dia siap kami makanan. Nah seperti itu kucingmu dibuang. Taruh makanan. Endrek kok mbok. Naiklah di keranjang. Muka mutiwi lo tega nak. Dembok lokati kok joka-joka. So membawa kau jalan-jalan. Di mana nak? Situ di tengah, di pinggir-pinggir hutan. Padahal maksudnya dia mau buang orang tuanya di tengah hutan. Karena atas nama, karena istrinya yang memaksa. Jadi naiklah si orang tua ini. Tanpa prasangka. Naik. Digendong nih. Anaknya di belakang teriak. Kilo mau nenekku mbok. Mau kak tiwi nak. Kemana aku mau bawa kakekku? Muka tiwi nak lo tengah lah joka-joka nak mita ita anu sembara koraga cari hiburan. Nah tahu anaknya ini si cucu ini bilang pasti mau nabuang kakekku ini. Oh, tiwi ini pelembok tapi bawa lisu keranjang. Oh ya bawa mi bapak, tapi bawa kembali itu keranjang. Mau kembali keranjang nak? Kau mau apa itu keranjang? Alah, komatu itu tuh ringesak kok.
Nanti kalau ketua katanya itu juga ya saya gendongkan kok, langsung dia letakkan. Wah, langsung sabar. Nggak cocok ini. Akhirnya dia datang istrinya, sudahlah. Kalau kaya mau pergi-pergi maka. Dalam hal ini, adat istiadat, pangadarana ugi orang Bugis itu sudah mengatur bahwa dalam lingkaran itu ada yang berhak dari yang lain sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Kalau Pak Ustadz nanti beliau yang bisa perbandingkan betul jika ini bahwa jika ditanya siapa yang paling berhak atas diri seorang anak laki-laki, maka jawabannya adalah ibunya. Anak laki-laki mau masih kecil, mau sudah besar, mau remaja, mau pemuda, kemudian menikah, tetap saja yang paling berhak untuk dia adalah ibunya, selain Allah. Kalau ibunya bilang A, maka harus A. Ibunya bilang B, harus B. Ya apa kalau B. Nah, itu penghormatannya. Bagaimana kalau ibunya bilang, wah Pak Boto, jero benemu nak, Pak Nomor, kucing pengajari, salai bawanya, bene sih. Oh, itu. Apa yang dilakukan? Ya harus dituruti. Karena dia yang paling berhak. Ya. Telah benemu nak, maja itu benemu. Selama itu betul, bukan hal yang mudarat, harus dilaksanakan. Yemina dena wat dipegau, nareko, ya nape sangkangnya pun Allah Ta'ala. Karena masih ada di atasnya. Tapi selama itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai yang disyariatkan, maka wajib kita taat. Itu bagi laki-laki. Mau kecil, mau besar, mau punya anak, sama. Lalu siapa yang paling berhak atas diri seorang perempuan? Mau masih kecil, mau sudah punya anak, adalah suaminya kalau dia sudah bersuami. Tapi kalau belum bersuami, maka tetap ibunya. Tetap ibunya. Tapi kalau sudah akad nikah, maka yang paling berhak atas diri seorang perempuan ketika dia sudah jadi istri adalah suaminya. Melolis lobolana tomatona, niace kolakena, dia nawak diles. Ya adana pengadarengeh. Ini kata adat istiadat. Pertanyaannya, di mana haknya laki-laki? Iya, ketika dia sudah jadi suami. Maka ia berhak kepada istrinya. Lalu, siapa yang berhak atas diri seorang ibu? Ya suaminya, bapak kita. Jadi, seperti sirkulasi, circle. Ya. Ibu berhak kepada anaknya, bapak berhak kepada istrinya. Ya. Dan anak ini kalau dia laki-laki nantinya juga akan berhak kepada istrinya. Ya. Nah, perempuan nanti berhaknya kepada siapa? Jika dia sudah menjadi istri, dia melahirkan anak, maka dia yang paling berhak atas diri anaknya, bukan suaminya. Inilah dalam hal ini papa kalabi ketika orang menceritakan tentang, berbicara tentang hak dan kewajiban. Di mana di situ antara hak dan kewajiban ada kesetaraan. Ya, saya kira untuk hal ini nantinya mungkin dalam hal diskusi bisa kita lebih kembangkan lagi. Jadi dalam hal ini bagaimanapun generasi yang didamba-dambakan yang mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, yang bisa juga menjaga agama adalah orang-orang yang memiliki penghargaan, penghormatan kepada orang tuanya.
Jika orang tuanya saja tidak dihormati, tidak dihargai, bagaimana bisa diharapkan ia mampu menghormati, menghargai orang lain? Menghargai, menghormati orang tua itu adalah amanah, amanah adat. Dan sesungguhnya adat istiadat itu datanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian, itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh guru kita. Jadi untuk sementara kita dapat simpulkan bahwa yang pertama kali yang harus kita muliakan adalah orang tua kita sendiri. Pun nanti akan meluas mulai dari guru, mulai dari mertua dan sebagainya. Saya mungkin dalam cara bugis sering disampaikan seperti ini. Riona pong Allah Ta'ala, tagatu pole Riona doy pajajata. Gelinna pong Allah Ta'ala, tagatu toy pole rigelinna doy pajajata. Mungkin ada dari teman-temanku yang ingin bertanya, baik melalui room chat kita atau di offline sekarang. Ada di sekarang Kak Adi, tunggu dulu Kak, nah, saya lihat dulu di chat. Oh ya, jadi ada dua. Yang pertama saya persilakan dulu kepada ini Waode Utari Tantri Rahmani. Lengkap. Ya, silakan Kak, silakan Tabe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ardi, dengar di suaraku? Iya, iya, Tabe. Kak, iya, aman-aman. Oke. Iya, aku dengar juga. Iya, iya. Alhamdulillah. Pasirun tuh si Payah Mapuang setelah sekian lama. Dan bersyukur masih bisa ikut di acara Thomas Tikola. Seru sekali penyampaiannya, Puang. Kali ini ada argumen yang mengatakan bahwa Yero megae, Yero mabiase Puang, Yoloi mate, yolo rebo pamasena, tomatoae buranewe, na iya tomato makun raye. Mabalala iruntuk Puang, tomato makun raye yolo dibanding tomato oroanewe. Nah sabab iya tuh lapong ngambo, lapong indo, wadi manca jilakai, wadi to manca jibene, wadi masapa dale, wadi to berkuasa tidak kurangnya. Sedangkan tomato orowane we narik koyolo mate bene na puang, si dimi na sapa, si dimi na rampe a bene. Kemudian yang saya ingin tanyakan puang, kenapa kaum laki-laki sebagian puang ya, lebih memilih menikah lagi dibanding setia hingga akhir sementara istrinya sudah meninggal. Kemudian yang kedua, ada juga hadis mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abuahu yuhawidani yumajisani au yunasirani. Betuana tungke anake jaji nasaba mapacingi. Tapi tomatoan nami pancajiwi Yahudi, pancajiwi Majusi, pancajiwi kafere dalam tanda kutip Puang. Nah di sini selain dari adab seorang anak kepada kedua orang tuanya, juga peran orang tua dalam mendidik anak saat ini. Karena terus terang Puang, tugas sebagai ibu itu sangat berat dibanding tugas ayah. Ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Maga Puang pendapata nareko engkasi di anak-anak makarya kita matuana sementara umurnya masih di bawah Puang, masih balita. Depa buat Puang maca nih makostara manena. Mungkin seperti itu dulu untuk sementara. Terima kasih Puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Kaute. Kayaknya di room chat sudah tidak ada. Mungkin saya persilakan kepada Kak Asria Dervin. Ya, silakan Kak, bisa pakai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sudah lama sebetulnya kami menantikan momen-momen ini, Puan. Hanya itu beberapa kali kami sudah tanyakan sama Ardi kapan lagi sekolah Bugis diadakan. Saya pribadi memiliki keyakinan bahwa dimanapun saya belajar memetik ilmu, maka itu adalah guru saya. Maka perkenankan saya mengangkat diri sebagai murid yang fakir di hadapan Tapuang. Cukup menarik dan sangat berkesan apa yang kita bahas pada malam hari ini terkait masalah memuliakan kedua orang tua. Wabil khusus kepada saya pribadi, karena saya sudah menjadi orang tua meskipun bukan karena umur sebagaimana tadi Puan sampaikan bahwa seseorang bisa menjadi tua karena amanah. Mungkin karena saya sudah diberikan amanah keturunan sehingga saya menganggap diri saya bukan lagi sebagai dah. Dengan begitu tidak lengkap rasanya kalau saya tidak ikut juga basa-basi di sini, Bang. Dalam beberapa hari yang lalu saya pernah menyaksikan, Bang, ini semacam seorang orang tua yang tidak lagi muda, yang mungkin sudah hampir pensiun. Ia memberikan informasi kepada audiensnya di Malaysia di waktu itu. Ia curhat barangkali. Sambil menangis, ia menyampaikan bagaimana kerinduannya terhadap anaknya yang tak kunjung datang menemuinya. Bahkan sekalipun anak-anaknya menemuinya, ternyata orang tua ini hanya ditemui 1 kali dalam 6 bulan. Kemudian, sembari ia menyampaikan itu kepada audiensnya, orang tua ini sesekali menyapu air mata dan menangis, menandakan betapa sedihnya karena lagi ditemui oleh anaknya. Anaknya berjumlah 6 orang. Semuanya sudah memiliki profesi, semuanya sudah bisa dikatakan sukses. Ia kemudian mereview bagaimana dulunya ia ketika ia menjadi sebagai seorang anak di waktu ia muda. Hingga kemudian ia menyimpulkan bahwa apa yang menimpanya saat ini, kerinduan-kerinduan dari anak-anaknya, itu merupakan hasil yang ia tuai semasa mudanya. Di mana ia mengaku sebagai seorang karyawan negeri, akan tetapi tidak satu kali pun ia membelikan pakaian kepada bapaknya. Ia menyampaikan itu dengan begitu sedih. Saya kemudian menganalisis dari cerita ini, Puang, bahwa sebagaimana tadi Puang sampaikan, bahwa memuliakan dan kemuliaan itu adalah suatu sirkulasi atau peredaran. Tadi di jalan saya juga memikirkan hal ini. Juga sama persis dengan petua orang tua dulu, bahwa apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau dalam ilmu ekonomi kita akan temukan investasi. Jadi saya kemudian berasumsi bahwa sebetulnya sebagai seorang yang ingin dimuliakan, maka sepantasnya untuk memuliakan hari ini orang tua.
karena ini sangat berkaitan sebagaimana tadi juga Puang jelaskan bahwa apa yang dilihat dan dilihat oleh anak keturunan juga itu yang akan menjadi tiruan dan akan diaplikasikan dalam kehidupannya nanti pada masanya. Jadi memang ia suatu sirkulasi atau siklus dari nol kemudian membuat suatu angka satu dan kembali kepada nol itu. Dalam benak saya, jadi itu yang saya analisis Puang dari pengalaman empiris yang dirasakan oleh orang Malaysia ini yang diceritakan kepada audiens. Kemudian karena melihat itu saya kemudian seolah merasa secara tersindirkan, secara halus Puan. Dalam artian bahwa lah selama ini apa yang saya berikan kepada orang tua saya. Ini sebetulnya dari beberapa anak Puan yang mungkin sudah memiliki niat yang baik, akan tetapi kadang memiliki mispersepsi tentang bagaimana bentuk kebahagiaan orang tua atau bagaimana membahagiakan orang tua. Kalau tadi Puang telah jelaskan bahwa salah satu indikatornya tadi adalah membangunkan rumah yang baik kepada orang tua ataupun memberangkatkan mereka untuk berhaji di tanah suci. Tentu dalam orang tua Bugis ada hal yang tidak berbentuk materi yang bisa diberikan kepada orang tua untuk memuliakan dia. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya, Puan. Sekaligus menjadi kegelisahan saya. Karena kalaulah kesuksesan materi menjadi ukuran untuk membahagiakan, memuliakan mereka, bagaimana kami membahagiakan mereka? Tentu ada hal yang tidak bersifat materi dan bersifat lebih substansi, lebih esensi daripada itu semua dalam pandangan orang tua Bugis dulu, Puan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih banyak kepada Kak Kandaku, Kak Surya Derivin. Barangkali untuk sementara cukup 2 penanya. Iya, iya, kayak saya baca di room chatnya Pung masih ada 2 yang mau bertanya. Iya. Oh iya. Iya. Ayo. Jadi ini menarik. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Awalnya tadi waktu dimulai 10 peserta Pung dan ternyata sekarang sudah 45. Dan kayaknya semoga terus kita sama-sama bisa menebarkan energi positif ini dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh KUT sama Kak Seri dari PIN saya pernah Pung selama beberapa tahun semacam menghakimi diri. Jadi ada istilahnya orang di kampung natola nasa ngambona sinana nasa pada tapana. Jadi sejak SMP sampai bahkan sampai kuliah selalu pertanyaan dalam diri saya bahwa apakah betul saya yang dengan hadirnya saya ini maka bapak saya cepat meninggal begitu. Jadi sampai sekarang saya belum bisa dapatkan jawabannya dan hampir setiap hari menghakimi diri. Tonga aja ya mau mataku atau memang itu hanya sekedar istilah orang dulu. Jadi mungkin saya agak ikut larut dalam diskusi ini. Barangkali ada 2 penanya dari Kak UT dan Kak Sri dari Vin. Jadi ini semakin menarik rupanya dari Ananda, Ode, ada dari Ustadz Adinda. Jadi tadi kalau saya tidak salah ingat ada tanggapan ataupun ini dari Ananda Waode ini tentang anak-anak. Yang kedua, yang pertama tadi tentang kenapa banyak laki-laki suami meninggal, kebanyakan lebih duluan meninggal istrinya, ya begitu kira-kira ya, meninggal istrinya meskipun itu barangkali dari segi data itu belum bisa, tapi oke lah itu yang bisa kita lihat minimal ya. Nah kalau meninggal istrinya tidak napilih bahwa langsung mau menikah lagi, itu ini laki-laki meninggal istrinya, laki-laki menjadi duda,
itu sudah dicontohkan Rasulullah pengalamannya. Bagaimana istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah, ya duluan. Dan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meratapi sampai akhir hidupnya? Ternyata tidak. Menikah lagi. Ya, menikah dengan alasan yang tentunya sangat-sangat logis. Ya, bahwa hidup ini harus diteruskan. Ya, hidup ini sudah ditentukan seperti itu. Sama pertanyaannya, kenapa laki-laki boleh beristri lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh? Ya, itu kan seperti itu. Saya kira itu sudah jelas. Ya, kenapa bukan anaknya saja yang dipelihara? Kenapa malah memilih untuk menikah lagi? Ya, laki-laki menikah lagi. Nah, coba kita berpositif thinking. Bisa jadi karena ingin, jangan dia sendiri. Kasihan, mana dia harus cari rezeki, cari ini untuk ini. Siapa yang ngomong anak-anaknya? Siapa yang mengatur di rumah? Maka dia menikah lagi. Bisa jadi motivasinya adalah itu. Atau dia mau berhenti dari keterpurukan. Jika dia terpuruk, bagaimana nasib anak-anaknya? Maka dia harus lanjutkan hidup, menikah sebagai orang normal, supaya dia bisa kuat untuk menumbuhkan anaknya. Ya, seperti itu. Kenapa perempuan? Lebih banyak jika andaikan perempuan yang suaminya meninggal, banyak juga dapat dilihat bahwa dia memilih untuk memelihara anaknya, menumbuhkan anaknya. Dia menjadi single parent. Ya, ya karena itu tadi. Memang perempuan itu, seorang ibu itu dikodratkan dengan kasih sayang. Ya, sementara laki-laki, suami itu dikodratkan dengan tanggung jawab. Ya, bukan persoalan perasaan. Tapi kadang-kadang bagaimana caranya memenuhi tanggung jawab itu, yang kadang-kadang bahkan tidak sesuai dengan perasaan, itu dilakukan. Perempuan pada umumnya, menurut kodratinya, itu tidak seperti itu. Tidak berpikir, bukan persoalan tidak logis, tapi dia mendahulukan perasaannya. Olehnya itu banyak didapati, lebih banyak didapati. Kita lihat sehari-hari pengalaman kita, lebih banyak perempuan yang memilih jadi single parent daripada laki-laki yang jarang-jarang ditemui single parent. Ya, karena persoalan kodrat. Laki-laki dikodratkan bertanggung jawab dan perempuan dikodratkan untuk berkasih sayang. Karena memang perempuan disebabkan karena kodratnya itu seorang ibu sehingga ia diberi keutamaan. Keutamaannya yaitu tadi. Dia diberi hak sepenuhnya terhadap anaknya. 2 kali, 3 kali lebih banyak haknya daripada suaminya. Nah, pertanyaannya, jika demikian, jangan-jangan seorang anak bisa lebih sayang kepada ibunya daripada bapaknya. Dia lebih taat, apakah agama dan adat menuntut seperti itu? Oh tidak. Ada caranya. Seorang istri, seorang ibu yang bijak selalu membela suaminya. Nah, jangan kasih begitu, kasihan bapak. Nah, anak minta, oh pokoknya saya minta HP. Begini-begini. Tidak mau mak sekolah. Begini-begini. Dia tahu suaminya cuma buruh, kasihan buruh bangunan atau buruh apa. Penghasilannya tidak memenuhi untuk itu. Dia sentuh, kasihan nak bapakmu. Tuh lihat dia sakit lagi, kasihan. Untuk biaya ini dan itu saja tidak cukup nak. Itu istri yang bicarakan itu pada anaknya. Siapa yang mengatur tadi itu? Bapak makan sendiri, jangan ditemani. Itu dulu yang dilayani. Itu juga ibu, karena dia maha pengatur di rumah. Dia kepala rumah tangga. Bukan bapak yang ngatur itu, ibu. Ya, ibu yang mengatur.
Nah, kasih bapak dulu makan ya. Nah, sudah besar-besar mi kakak, jadi boleh dia temani bapak. Di mana ibu dan adik yang perempuan? Dia melayani di situ, dia duduk di hadapannya. Istilahnya nangadoi, mangadoi. Ya, itu zaman dulu. Sekarang yang terjadi, malah ibu yang banyak curhat kepada anaknya. Apa itu bapakmu begini toh, begini toh. Itu sudah lah nak. Sampai ada dulu yang saya cerita. Nah, kasih tete anaknya, sudah pintar bicara. 2 tahun lebih barangkali. Nah, gimana? Sudah bisa bicara anaknya. Mama, apa aja yang disebut mengecewakan? Oh, yang dimaksud mengecewakan, nak, ya itu nak, wajahnya bapakmu. Seperti itu namanya mengecewakan. Ini yang menumbuhkan bibit. Tadi anak Waode mengatakan, ya ibu adalah guru dari anak. Dan nantinya tunggu tua kau juga, tua kit juga. Itu tuh yang dituai seperti kata Adinda Ustadz tadi. Agak tatana itu tak lupa. Ya, istilahnya sastrawan Pak Tri ini bilang, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Tunggu, apa yang Anda tanam? Nah, ini menjawab pertanyaan kedua. Mapariare anak-anak, apa di umur balita katanya mau jadi raja. Gimana caranya? Nah, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan mendidik anak itu bukan hanya waktu lahirnya, masih dalam kandungan. Sebelum dikandung juga bahkan sudah dididik. Gimana caranya? Ipaki ada. Maki bu anak depan apa hang sesa. Umay alhamdulillah sudah paham. Maki bu anak pun juga ipaki ada. Iya. Dah nama kada. Wah, ini kesempatan melampiaskan perilaku kebinatanan. Karena dalam tubuh kita ada hasrat hewani. Maka dilakukan. Woi, beda caranya manusia dengan hewan. Cara wolokolo ipake mi bu. Wolokolo itu jajan tajam. Mau tidak mau. Dia kasih patabe tabe. Toli ayak pan apa tuh? Malam Jumat. Biarpun di atas kendaraan langsung kutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebutuhannya. Dia ini sang makasih makadawe. Emak nak silalona mapel silalona maga. Tapa paralui langsung dijadikan pelampiasan. Itu salahnya bapak. Begitu pula ibu. Salah dua-dua. Akhirnya lahir. Angka anak makacak. Sama kacak. Dia nama kok hiperaktif. Mako ki Allah maka sola nih kera. Cedek mak kata si dek. Tak mau diam. Kalau tidak tidur tidak ada. Tidak bisa. Dan selalu hal-hal yang merusak, selalu hal berbahaya. Maka detoriolo Pak Toma. Kita ini sementara maca detoriolo. Oh maka cak to kuat tuh nama ibu. Iya. Dia mau pakai ada iya. Maka cak lah ada waktu nama ibu. Jadi maka cak toy. Itu. Ketika dia dikandung anak itu, kamu angkali ngesalawak. Itu kan ada lagu TikTok mi. TikTok tuh aja. Iya. Ini mi. Nah, toriolo deh. Makanya na pakai ada toriolo. Apa kata ni Sandro? Apa mangidang? Apa kata ni Sandro nih? Cara na makata ni Sandro, lo mangolo di ota, mak jujuk baki, lo pakan reang, katorak kok na, batanang kampelok na, dalalain tabe upu menasa ki idi pasang matuk mencaji Sandro na. Bahkan kalau di Jawa, 3 bulan, 7 bulan, dalalai, macerak watani idi istilahna. Tanya cerak na. Yang intinya ini adalah mengingatkan kita bahwa manusia mengandung itu tidak sama dengan sapi mengandung. Mana ada sapi mengandung ipacera watang. Dia kagak. Ini berarti kita ini beda. Ya, makanya kita tidak ada istilah, kita menghindari perilaku hewani. Dan itulah menjadi musuh kita. Makanya itulah ada agama.
Agamalah yang kemudian mewujudkan adat. Itu intinya. Supaya kita betul-betul menjadi manusia. Bagaimana manusia itu? Ya, engkau sirina. Hewan tidak ada. Nah, tentu hubungan antara suami istri pun pakai sistem siri. Ajak mau pita mana nih? Ya, kekona demokrasi aja lalu si gesah nareko de gaga pak panamo si lampamu warna namo harus angka mututukan aja pada olok-olok kada betul-betul polos apa bahasa halusnya itu pokoknya pahak bawan iya dia nawat di mega nape malihat tori Allah karena anak malege-lege betul nama lege-lege ay dinle pokoknya ipas sularat decek nih tajan nih lari lo tak tanai matu ay ini nasulara dia nama siri itu nasabah tomatonan nasu waktu na ibu ya dia menagal si lampamu wenang kedua jadi si anak pertama ibu si anak kedua tuh liges si anak dia nawat dia nurang tori lo ajak mau ges anakmu nareko matengako ini menipahang ya jangan malah si kasih pura po dia ujun kenapa mau ges anak karena dia suci ini semua tarate asana ini adalah wasilah kalau bicaranya ada senu-senur ya begitu pentingnya kita dalam hal memanusiakan manusia sehingga kita pun mau melahirkan manusia mulai membuatnya menikahnya dulu dengan cara manusia membuatnya mengikhtiarkannya dengan cara manusia bahkan si kasih pada mak jene jolo ya dek nasi tangga dek nasi tero gaga sige semua anaknya dena pada dena pasita pahat pak maca toriolo mutu mapasita na jinna komato oh mako moro pale ya gaga na masoli dena tuli celengi komoko sempoi api tak bawan sempon itu paja nih rahasia bahkan suami istri pun ada kerahasiaan ketika dia sudah besar sudah menjadi bayi dia ditanamkan akhlak itu dengan cara mapakalabi mupak guru anak mapakalabi anak akhirnya dia pintar juga mapakalabi tauriolo sudah tudang anak dek panesang jok dek panatatong napet tudang kolala yolo na milotabe nah contoh yang dia berikan bukan nasihat dia napa ada makuk nasihat lah dan inasak kok tabe kok nak nagarak-garak nana riolo deka kata-kata keras tabek ya nak tabeki tapi lebih banyak keteladanan dia berikan milau tabek memat toko yolo nana dia nasi tai ya kakak iya nah jagai perasaan sehingga anak itu menjadi peka suara keras saja sedikit langsung cak beak meloter karena dia tidak biasa dia mendengar kata halus karena dia adalah raja inilah nanti jika besar inilah yang bisa tumbuh memuliakan juga orang tuanya kata Adinda agak kita tanam ya tuh tak lupa dia nawat dide hasil lagi nata tanam pasti natu seri tapi maka dia senut dia ngemset aja jangan mimpi menanam rumput akan tumbuh padi tongel lagi pegau balan tentu makasih ngasilin apalagi ku majame itu na tema ko ke mandi di anak-anak nala napuriore anak busuk mau patat deme menesirin walaupun nih mati ya kadai busuk sama orang dia tidak akan dan dia juga sebut orang tuanya busuk tunggu mi napuriore anak cicaku agak tuh anak ledak dan lain-lain
kadang-kadang nak samakan dengan nak panggilan hewan. Nak kanjat nawita, macule pada nak kecuy. Agak tuh gemes. Tapi dia nak pakai ada. Ya, dia nak pakai ada. Nah inilah yang melumbuhkan. Tongal lagi tapau lagi maka dawe kasih anakku pada malaikat. Belum tentu menjadi malaikat. Iya, apalagi kota pau jame men betay anakna napurioi tulina carita nih wah betala tuh jago tuh oh iya naik kasih polos nah saya napurioi mario roko betaka napa nih napita-pita anak itu pada dasarnya lahir kata Ananda tadi Ananda Waode dari kutipan hadisnya kita lah yang mencetaknya orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi Nasrani dan terus kertas putih yang kita lahirkan. Tidak mungkin dia berubah kalau bukan Anda yang menulisnya. Ya, tidak mungkin Anda menulis di situ dalam kertas cinta, ternyata dibaca benci. Tidak mungkin. Idik matona polai. Mapamula nang melone jajang. Ibu na dalelai. Kome matonero. Lahir disertai dengan cinta kasih Bapak Ibu yang beradat dan beradab. Maka juga akan melahirkan anak yang memiliki cinta kasih, yang memiliki adat dan juga beradab. Dibuat berkasih-kasihan, awalnya diikhtiarkan dengan akhlak, insya Allah lahir juga anak yang berakhlak. Tinggal dididik manih. Tapi meskipun dibuat dengan diikhtiarkan dengan berakhlak, tetapi ketika dididik, diperlakukan tidak dengan berakhlak, tetap moi. Tetap moi. Bahan yang bagus dan lain-lain. Pada misalnya kotomaki Bu Bepa, tepung terigu yang terbaik, mentega yang terbaik, tapi salah cara tanasui, salah cara na prosesi dia matona jadi Bepa, iya, dan jadi Bepa. Resipinya, bahan-bahannya sudah cocok, ingredientnya sudah cocok, tapi cara masaknya salah toy. Maka singi cara masaknya, maja bahang, dia matona jadi. Iya. Cocok ga warna pulu, labu pulu, lu mau bandang. Mat deke mana ko daw itu. Dia gagay andre. Iya, salah bahang. Jage pala warna pulu, apa labu pulu. Yang kamu tuh untuk nah inilah yang kita pelajari. Belajar sama orang tua, belajar sama ustadz, belajar sama siapapun. Ini siapa aja aku tenang. Angka mana nih ko agama? Kemana nih ko agama? Aga di patarate ada sana. Artinya bagaimana mengejawantahkan nilai-nilai agama itu sendiri. Itulah adat. Nah, kemudian dari Adinda Ustadz agak pasironange tentang ya rasa terjawab nih renange maka dapiko bagaimana membahagiakan orang tua. Saya juga menonton itu. Saya menangis tengah malam. Masih Kak Pau tapi dia mereka itu laki-laki yang paling berkesan. Dia jauh-jauh datang naik pesawat. Tiba di bandara. Mat telepon si sel na telepongi kada melo kang kana angka kayu. Wasa ni naseng ka jemput kak dapat. Sampai-sampai kasih itu mata malam bulan sambung-sambung ngoto na penerapi salah satu rumahnya anaknya. Maka dia berpikir, kita ini mengira bahwa dia menyalahkan anaknya. Ternyata tidak. Dia orang tua bijak. Dia menyalahkan dirinya. Yaitu tadi. Orang yang sadar mau introspeksi. Ya mama toro kapas salah. Nasabak kertas putih. Sitongan aja udah jeng. Magin aku. Tapi juga bukan persoalan asuhan semata. Salah asuhan ini. Judul novel dulu ya. Salah asuhan. Bukan juga persoalan itu. Cocok asuhannya. Tapi kita membawanya, kita merestuinya berada pada lingkungan yang tidak tepat. Cocok si Batewi Didi. Tapi itu turu ilo Amerika Barat lah. Di New York tanpa kita bekali dengan pengetahuan agama yang cukup. Wah, tak ada nih. Lisun itu mak dugam. Tak ada nih.
Jadi pang dia pulang. Penon itu tato lah lain. Iya. Padahal cocok nih ya seperti mana kau boleh. Tapi persoalannya ahlak agama dia pernah cukup na joka. Menuju ke tempat yang pengaruhnya ternyata lebih besar, maka jadilah seperti itu. Ini gak salah, tetap mati na salah ngalena. Nah, bagaimana membahagiakan orang tua? Pakai lebih tomatah. Bukan hanya persoalan harta. Dia paling nanti mampu persoalan harta. Pertama, ya belajarlah berbicara yang halus pada orang tua. Ya, Pak Masih nama pengedian mari gaya puji reale. Tumu bimakun raya. Saya 2 bersaudara kandung. Ibu saya, bu kandung alhamdulillah masih hidup. Itulah menjadi simakku. Ya, tahu Pak Masih nama mega pusaka aku, tapi sebenarnya saya katakan pusakanya pusaka adalah ibu saya. Ya, ini akan disiarkan, dilihat oleh keluarga saya, anak-anak saya, kemanakan saya. Ini saya katakan dengan terus terang. Saya orang sederhana, ekonomi sederhana. Dilihatlah rumah saya seperti itu sampai hari ini belum jadi-jadi. 4 kamar di rumah, cuma saat yang ada pintunya itu yang di dapur. Di rumah yang saya bikin yang belum selesai sudah beberapa tahun dan kalau pegana talu kamar na saliwang. Kamar terbesar ditempati ibu saya. Itu yang membuat saya syukur. Puji reale, tapi magi-magi jadi pengajar. Ya to mirule. Saya menempati tempat tidur yang kasur kau-kau, ibuku ku taruh di spring bed. Alhamdulillah. Saya tahu ibu saya bagaimana racikan kopinya. Dek nengka tidak pernah saya sekalipun menghidangkan air toh kalau tidak kulapi itu. Karena ibuku juga kasih begitu, Kak. Saya masih ingat bau mulutnya ibu saya. Ibu saya perokok sama dengan saya. Saya masih ingat waktu kecil mandre tunu barele jakunya baru dia kasih, Kak. Dan saya nikmati itu. Sampai hari ini saya tidak pernah jijik sama ibu saya. Ini nasihat. Dek gaga taroki, tapi saya rasakan sendiri. Tidak apa-apa dikasih begitu kepada anak. Yang penting kita yakin bahwa itu sehat. Ya, ajak macik di anakmu. Angkat wahai atau runtuk. Ibu-ibu, makan kena cik di anak. Wih, jangan bangga anak. Dia apa na pampers. Nalak biar remak, biar ngerusulah. Dan nalo selesai. Macik di nasabah. Tunggu mi. Macik di toko matu anakmu ko matu aku. Ini. Bapak juga begitu. Ya. Kalau bagaimana yang kau lakukan kepada anakmu meskipun dikatakan bahwa dia lebih tunduk, lebih patuh kepada ibunya. Tapi kalau bapak berkasih sayang dengan lembut, masa kekasaran yang akan didapat nantinya? Tidak mungkin. Tidak sedikit banyak kulihat dalam satu rumah tangga, anaknya laki-laki, ada juga perempuan. Yang anak perempuan lebih dekat kepada bapaknya. Ya, anak laki-laki dekat kepada ibunya. Itu juga menurut saya harmonis. Ya, sampai dikatakan bapak adalah cinta pertama seorang anak perempuan. Ya, bapaknya adalah segalanya. Sehingga nantinya dia bisa jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Cenderung orang yang dipandangnya ada persamaan dengan bapaknya. Itu biasanya seperti itu secara psikologi. Begitu pula sebaliknya. Seorang perempuan, seorang anak laki-laki yang dekat dengan ibunya. Nantinya perempuan bagaimanapun selalu yang dijadikan perbandingan adalah ibunya. Saya mau yang lembut dalam hatinya seperti ibuku. Kalau ada yang tidak sesuai dengan ibunya, maka dia mudah rasa sukanya kan selesai, pudar.
Nah, itu penting dalam hal mendidik. Itu juga tidak ada salahnya. Anak-anak pare-are masih kecil, agak nih. Tapi macam aku ke anak-anak pare-are nasabah, angkana cude baruna, apa angka HP na. Tapi taman, agak koro HPW. Itu yang menjadi gurunya selain daripada ibunya. Nah, jadi saya kira demikian tanggapan dan jawabannya Dinda. Mudah-mudahan Anda, Ode, ini langganan saya. Mohon maaf. Ya pokok kurangi. Lono tuh malah biba aja sih. Bisa kembalikan kepada host. Baik, itulah tadi jawaban dari pengundang. Semoga yang bertanya dan yang mendengarkan sama-sama tercerahkan. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita jadikan pelajaran hidup, di mana antara umpan balik antara orang tua dan anaknya maupun anak dan orang tuanya. Untuk kesempatan kedua, saya persilakan kepada siapa ini? Yang pertama dari ke Hardanti Patangari. Sesuai dengan nomor regis ya. Jadi yang pertama, Tabe silakan Kak. Iya, tabe Ardi, tangkalinga mo sa dakon di. Iya iya Kak ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe pu mak beresalang dani laur sesena dewata sewae pancajinna sinina lino akhira Allah Ta'ala. Salawanannya salama laur sesena pangulutta tomacinnonna linoe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibawa tomatuata engkai hadere opu pangudang. Selama nania kurus sumanga lawan Rita malebie Ardi. Tabendi Ardi pakuntanakku buat diga sewa waktu panti asuhan onroana lapungan anak ipasi bawa-bawan ni oko panti jompoe onroana laput tomatuata. Nasabari ini pengalaman pribadi juga pun bahwa ketika teman-teman anjang sana ke panti asuhan, sepertinya mereka sangat rindu dengan keluarga terutama kedua orang tua mereka. Pun sebaliknya ketika berkunjung ke panti jompo, mereka sangat merindukan anak-anaknya. Nah pertanyaan saya pun apakah memungkinkan kedua tempat ini disatukan saja? Mungkin seperti itu, Ndi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakandaku Hardanti Patangari. Selanjutnya siapa ini? Ya, selanjutnya kepada Bapak Andi Faisal. Ada juga Afik Tawan nanti. Tabe kepada Bapak Andi Faisal. Barangkali jika didengarkan suaranya, ya kalau begitu barangkali ada kendala jaringan dari Pak Andi Faisal. Saya persilakan kepada Saudara Afik Noval. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya ingin bertanya mungkin agak sensitif. Di dalam Bugis sendiri, apakah ada hukum sendiri menanggapi hak adopsi anak gitu atau hak asuh anak gitu? Sama kalau kita di Bugis kan, kalau kita bilang Sundala misalnya, itu kan kasar sekali tuh anak haram itu. Apakah ada hukum adat tersendiri menanggapi anak-anak seperti itu? Sekian. Ya, masih ada Afik? Tidak ada. Gitu ya. Oh ya, siap. Jadi ada dua penanya, mungkin saya teruskan ke ada satu pemasukan kayaknya ini.
Jadi ini dari Mutmainah. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Puang, saya ingin bertanya, apakah lebih tepatnya ini ada buku atau sumber tambahan yang bisa dijadikan rujukan? Saya rasa tema hari ini menarik sekali untuk dijadikan tulisan ilmiah. Terima kasih Puang. Jadi mungkin ini 3 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi teman psikolog kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi tentang, barangkali ini berupa ajakan, berupa saran tentang panti jompo dan panti asuhan ini, kalau bisakah disatukan. Misalnya dari Apik tentang anak yang tadi, terus ini di apa? Apik tadi ini yang tentang hak asuh anak, apakah memang ada dalam pandangan Bugis, pengajaran Bugis yang membahas tentang itu? Karena biasanya ada mungkin anak-anak yang sering semacam diberikan kata-kata yang kasar, mungkin yang kayak istilahnya tadi, Sundala ya kalau tidak salah. Jadi ini menarik ini ketemu dengan kedua Ananda atau Adinda, terserah. Apik ya, kayaknya masih di Jakarta beliau ya, atau sudah di sini. Pernah saya cari ini, tapi katanya di Jakarta ada rezeki. Dari siapa? Hardianti. Ini ketemu kembali nih. Beliau ini orang spesial loh. Saya sama-sama zodiakku, sama juga sioku. Dan saya pernah ajar di SMP 2. Ini anak pintar ini. Ya, anak pintar sekelas dengan anakku. Ya ini. Ya alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang sesungguhnya dekat. Adinda Apik ini senang sekali saya baca bukunya. Sangat-sangat dalam. Apakah memungkinkan panti asuhan dan panti jompo disatukan? Kalau dalam hasanah adat istiadat Bugis kita, sebenarnya tidak ada panti jompo, tidak ada panti asuhan. Ya, tidak ada keduanya itu. Dan mestinya tidak ada. Tapi karena kondisi pada hari ini, ya harus ada. Karena itulah yang dibutuhkan. Kadang-kadang suatu masa, suatu era, kadang-kadang ada hal baru yang dibuat sebagai tanggapan atas kondisi yang baru. Dulu tidak pernah masuk di akal bahwa ada seorang anak yang tega-teganya bawa orang tuanya ke panti jompo. Padahal sebenarnya panti jompo itu diadakan untuk orang-orang yang betul-betul terlantar. Jika dia sudah tua, maka ditempatkan di panti jompo karena tidak ada lagi keluarganya. Tidak ada anaknya, tidak ada saudaranya, tidak ada kemanakannya. Dan itu di kota-kota besar seperti Jakarta. Itu banyak terjadi. Panti jompo di Jakarta pada umumnya berbeda dengan yang di Australia. Kalau di Australia, panti jompo itu, anaknya masih banyak. Nah, taruh saja, dia simpan orang tuanya di panti jompo, bukan karena terlantar. Anak-anak itu dianggap dirinya berbakti ketika dia bawa orang tuanya ke panti jompo yang berkelas. Jadi ada yang berkelas. Panti jompo itu kalau di luar negeri bukan sesuatu yang dianggap untuk kerjanya di dinas sosial. Ya, di sana ada yang berkelas. Ruangannya, ada perawatnya, ada dokternya, ada yang menemani, ada yang konsultan, dan lain-lain. Dan anak-anaknya itu membayar, itu cukup mahal. Dan kadang-kadang anak-anaknya patungan. Kebetulan ada sepupu satu kali saya, ya punya istri orang Eropa. Tinggal di Australia, orang tuanya, mertuanya kakak saya, dia taruh di panti jompo. Ya. Nah ini fenomenanya berbeda. Nah, panti jompo yang ada di kota besar, taruhlah seperti di Jakarta, dulunya itu dibuat awalnya untuk orang tua terlantar.
Tapi mari kita lihat bagaimana kondisi sosial, anggaplah di Australia dengan di sini. Memang sangat berbeda. Bagaimana di sana? Ya itu adalah sudah menjadi corak kebudayaan. Anak SMA, sudah tamat SMA, masih tinggal di rumah orang tuanya, itu dianggap ada keterbelakangan. Ya, malu orang. Wah, ini. Dan orang memang dididik untuk mandiri. Orang-orang di sana mendidik anaknya dengan cara berbeda. Dia kasih haknya. Dia kasih haknya. Sekarang umurnya sudah anggaplah kelas 6 SD, berarti uang jajamu sudah sekian. Naik menjadi kelas 7, karena di sana SD, SMP itu bersatu. Oh, ini naik lagi dia punya jatah. Jadi hanya betul-betul persoalan aturan bahwa orang tua hanya boleh punya anak kalau dia mampu mencukupi anaknya itu dari segi finansial. Ya. Nah, tapi kalau anak memiliki kebutuhan sendiri, artinya di luar dari kebutuhan yang sesuai dengan, ini kayak komitmen sih sebenarnya. Dia mau beli sesuatu di luar dari uang jajannya, tidak cukup. Boleh dia ngutang. Pinjam, entah dengan cara besok uang jajamu dikurangi dari itu, atau kau kerja sesuatu di rumah. Misalnya bersihkan toilet, ngepel, nyapu, dan lain-lain. Baru dikasih. Tidak ada yang gratis. Itu pendidikan dalam rumah. Positifnya adalah mereka mendidik, menciptakan, mereka membentuk pribadi-pribadi yang mandiri, yang tidak cengeng. Kekurangannya adalah, ya seperti tentunya bisa kita rasakan bersama. Tidak ada sesuatu yang gratis, semua diatur oleh sistem. Yang pada akhirnya, anak ini tamat SMA, maka dia kerja serabutan. Meskipun masih dibiayai kuliah oleh orang tuanya. Tapi jika dia ingin memiliki sesuatu, maka dia cari kerja-kerja sampingan di luar. Banyak kalau Sabtu Minggu, weekend itu jadi tukang cuci piring, minta kerja 1 minggu untuk berapa jam misalnya, untuk part time, ya untuk memiliki sesuatu. Maka mereka tercipta orang-orang yang giat, yang mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan orang tua. Tapi susahnya, memang dia menjadi orang yang sangat mandiri, tapi ketika nantinya berada di rumah orang tuanya, dianggap itu gangguan. Ketika dia suatu waktu satu rumah dengan orang tuanya, ketika dia sudah terbiasa di luar rumah setelah SMA, bahkan ketika dia sudah punya apartemen sendiri, orang tuanya nginap, maka dia merasa privasinya terganggu. Nah, di sini persoalan privasi, karena dibentuk oleh orang tuanya. Ya, apa yang ditanam itu yang didapat. Jadinya, ketika orang tuanya sudah membutuhkan perawatan, sudah pensiun, meskipun masih punya uang pensiun yang tinggi, dia tidak mau merawat itu. Dia lebih larut dengan keluarganya sendiri. Maka dia kalau perlu ya orang tua kita dulu memberikan kita finansial, mencukupi kita yang sesuai, maka kita balas dia. Kita taruh dia di panti jompo yang juga cukup berkelas. Sesuai tanggung jawab mereka dulu. Itu yang terjadi. Persoalan nilai-nilai. Wah, kok tega amat, kenapa bisa seperti itu menurut orang kita. Mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Nah, bagaimana sekarang di sini? Panti asuhan, kalau di sini dan di sana masih sama. Untuk anak-anak yang terlantar. Tidak ada orang tua juga di luar negeri yang menyimpan anaknya di panti asuhan. Ya, selama mereka juga malu. Sama di Jakarta, sama di Parepare. Tapi ada yang lebih beda lagi di sini. Orang tuanya di daerah luar Parepare, anaknya dikasih sekolah di sini, daripada sewa kos, nah taruh anaknya di panti asuhan. Ada, sering saya dapat. Apalagi yang anaknya masih umur-umur SMP, dari luar daerah, tidak usah saya sebut. Nah taruh anaknya, kebetulan ada temannya, pengurus di panti asuhan. Nah taruh di sini.
Makanya anak ini dia tahu memang orang tuanya kadang tidak mampu. Ya, tidak mampu. Daripada bayar, nah taruh anaknya di panti asuhan. Akhirnya anak ini cenderung kelihatan kekurangan kasih sayang. Beda kalau memang orang tua sudah tidak ada. Ya, saya kira ini adalah sesuatu fenomena baru yang tidak pernah bisa dimengerti oleh orang-orang luar. Dan kita pun juga sebenarnya sulit mengerti itu. Beda orang dulu. Orang dulu tidak mampu waktu itu di Parepare misalnya. Dikasih sekolah, ya setidaknya dititip dengan keluarga. Di keluarga, mak burun itu saromase. Saromase ki anak monrobolana tawe. Ajak nak minenau. Alempu ki anak jujur ki. Ya, dapat dipercaya. Dan biasanya orang-orang seperti itu malah berhasil. Tumbuh seperti itu berhasil. Karena dia belajar tinggal di rumah orang. Tapi dia tahu dirinya. Menyapulah dia, apalah dia. Jujur. Banyak yang jadi berhasil. Saya lihat sampai saya masih bisa sebut namanya. Tapi saya tidak mau sebut di sini. Ya. Tapi fenomenanya kemudian berkembang. Tidak ada lagi yang mau seperti itu. Yang ada adalah anak itu, ada temanku di pantai asuhan, taruh misalnya di situ. Ya, banyak terjadi. Maka itulah Nalia Ardianti. Apakah memungkinkan? Bagaimana kalau panti jompo disatukan dengan panti asuhan? Itu ide saya rasa di Jakarta. Ada yang lakukan seperti itu. Anak-anak terlantar yang tidak punya orang tua bersama dengan nenek-nenek yang juga ingin melihat cucu. Sebenarnya bagus. Tapi saya lebih setuju jika kedua tempat itu mudah-mudahan tetap harus ada. Tapi setidaknya kita ini biar bagaimana susah tak, jangan tidak bersama dengan anak kita. Biar bagaimana susahnya kita, tapi jangan kita tidak bersama orang tua kita selama hidupnya. Karena mereka tidak selalu ada. Dialah azimat orang tua itu. Dialah yang doanya dikabulkan. Saya lupa bagaimana curhatnya Ananda Ardi. Kayak sepatula-tula. Ya kadang-kadang kitalah yang menerjemahkan takdir Allah menurut wawasan manusia yang sesungguhnya amat terbatas. Jika ada orang mirip bapaknya, laki-laki, nasana tulay matu ambona. Sele ipiso. Ada anak perempuan mirip mamanya, natulay matu indona. Maka sele nasa orit tanah, ibalu. Ya itu ikhtiar. Ada yang memang terjadi seperti itu dan banyak. Tapi kadang-kadang juga bukan hanya anak dan bapak. Kadang-kadang cucu dan kakek. Tapi mari kita coba mengerti begini. Semua orang, tidak ada orang yang meninggal bukan pada ajal yang ditentukan oleh Allah. Bukan disebabkan oleh anaknya. Lalu kenapa kebetulan bapaknya meninggal, anaknya itu sama wajahnya? Itu adalah rahmat Allah yang ingin meninggalkan semacam prasasti untuk orang yang telah pergi itu. Dikasih sama wajahnya, dikasih mirip dengan generasi penerusnya. Itu sebenarnya adalah rahmat Allah. Supaya kenangan tentang dia selalu ada. Ada orang meninggal, seorang ayah meninggal, anaknya mirip. Maka dia mengatakan, mau kau lihat bapakmu nak seperti mikau. Maka terobatilah kerinduannya. Kehadirannya menjadi kerinduan untuk mengobati kerinduan ibunya. Mengobati kerinduan saudara-saudaranya. Seperti itulah Allah mengatur bagaimana kasih sayang itu berputar. Bersirkulasi. Dengan banyak sebab. Jadi kehadiran seorang yang sama mukanya dengan almarhum ayahnya. Itu adalah rahmat. Bukan menjadi penyebab matinya. Orang mau mati, ya mati karena ajalnya saja. Bukan karena ada penyebab lain.
dari Adinda Apik tentang adopsi. Adopsi meskipun dalam adat istiadat ada terjadi. Bahasa Bugisnya iseno. Iseno. Itu banyak terjadi. Dan kadang-kadang istilah adopsi itu tujuan yang lebih baik. Dalam Lontara Tanete yang diterbitkan di Belanda abad 19 akhir oleh Gekaniman dengan judul De Genegispan Tanete, menceritakan tentang seorang anak Datu Luwu dan juga Datu Tanete Pajunge Wetan Rileleang punya anak bungsu namanya Lamat Dusila Topang Ewa. Itu kemudian yang jadi Datu Tanete. Beliau oleh Ratu Bone. Ratu Bone diangkat menjadi anak angkat. Disebut Isenoi. Ya, Isenoi nasa Lamat Dusila Ri Arumpone. Batari Toja yang kebetulan beliau mandul. Nah, ada hal yang melatar belakangi. Saudara Pajunge Wetan Rileleang, artinya pamannya Lamak Dusila ini pernah menyerbu Bone, namanya sama dengan saya, Laut dan Riu. Menyerbu Bone, sampai-sampai Ratu Bone itu lengser, ya, mengungsi ke Makassar. Laut dan Riu mengangkat dirinya menjadi Arumpone secara paksa. Kemudian juga merebut Sopeng, baru kembali ke Tanete. Berapa lama kemudian beliau pun wafat. Nah, antara Laut dan Riu ataupun Wetan Rileleang ini dengan Batari Toja itu adalah hubungan tante. Arumpone ini adalah sepupu daripada ibunya mereka. Jadi ceritanya tadi ini, Kemanakan ini yang mengkudeta tantenya. Nah, itu pun juga ada sebab yang mendahului, ada sebab akibat di situ. Nah, bagaimana ini untuk supaya jangan sampai itu terjadi lagi? Seorang Batari Toja yang juga adalah Arumpone, beliau juga adalah Datu Luwu waktu itu, ingin menyudahi yang sudah-sudahlah, yang pelakunya sudah meninggal. Bagaimanapun dia juga adalah kemanakanku. Bagaimana supaya bisa hubungan kekeluargaan mereka lebih bagus. Dia lihat anaknya, saudaranya yang pernah mengkudetanya ini, maka dia ambil itu anak angkat. Lamak Dusila. Maka ada istilah itu, hak asuh seperti itu ada. Nah, bagaimana memperlakukan anak-anak kita dengan lebih baik? Ya, berkata-katalah yang lembut. Jangan pernah ada makian. Saya justru masih kagum dengan bagaimana kalau kita nonton film di Eropa dan juga acara-acara reality show. Oh, tidak ada anak-anak di sana, ditutup mulutnya. Kalau mau mengatakan sesuatu yang istilah-istilah. Jangankan anak Sunda lah, langsung sit saja itu langsung dikasih begini sama orang tua. Don saya deh tege. Ajam popau memang itu dinawadi. Never saya deh tege. Tidak boleh. Jadi dulu itu di sana sampai sekarang masih ada pemali yang ini yang boleh disebutkan, ini yang tidak boleh. Tuh sih di makokwe. Di jina mereka anak kasih kan natapan anakku anak tela cotong aja ya. Weh poriori ini nawading. Lambuk sekali nih. Mario Rio nasang angkat toya tau runtuk makro. Ko Mario ko nana weh meko anak tela coy, weh anak tela cotong. Ini semua pendidikan yang buruk. Ditinjau dari segi budaya manapun itu tidak dibenarkan. Apalagi dari segi agama, tidak boleh memaki dengan kata-kata yang buruk. Tidak boleh. Jangankan anak alam pun tidak boleh kita
sumpah-sumpahi. Ya, enggak boleh. Meskipun kita gemes. Ini, anakku botok. Senangnya kalau anaknya botok. Iya, itu enggak boleh sama sekali. Sapa kata-kata yang bagus-bagus. Anak cening. Tapi memang dalam keyakinan masyarakat Bugis kato lain-lain. Ini angkato dicontoh kato de. Yaro toriolo ese sa angkato makoro patuju. Ada yang membenarkan dengan alasan nareko terlalipo jiwi nasa nalamay pungalatala maupun ama murukna. Jadi anak sayang, anak cening, anak aga sampai matinro anak na nabawi de mana nalurang itu Allah. Tomatewi itu nasa ibau kapat jay matan. Itu acana. Itu Allah. Di nawading isanjung, kasih natapana, makasih ngamay tapana nale pungalatala. Nasa nale puang itu juga ketika keyakinan itu sudah ada sebelum Islam. Sampai-sampai angka orane ipakatinting. Biasa kita dulu lihat. Sekarang tidak ada nih. Jamangku ada. Di lubang telinganya supaya katanya malaikat, supaya Allah katanya dia narupe pungalatala. Pak Melo nasa male borane taroki na namakun repele jadi ne ale pusai malakale mau. Ini dia pahangan to ye de to na cocok. Ya melo makalengi puange. Nasa niasa patona masa lain. Ya biasa na pakai makun raya kak. Ngaraya. Saya ingat. Kalau dua kakaknya meninggal, kalau dia lahir laki-laki, nasa nih masa kenapa padahal borane. Biasa na pakai makun raya. Ero toriolo. Belemo piro. Nah, bukan adat. Tapi itu adalah fenomena. Jadi leng itu ada, lengnya biasa. Kato ya fenomena. Pada mi tahu kok makadai aga ya garus silar yang adat, bukan adat itu fenomena. Ya, bukan adat. Ada tadi jika saya tidak salah pertanyaan, adakah referensi-referensi seperti ini? Ya, Ananda, kita sekarang sementara ya apa yang kita lakukan malam ini adalah mencoba sharing untuk menulis satu buku referensi. Barangkali ada dalam hasanah seperti ini. Saya rasa ya tidak mungkin orang-orang pintar dulu tidak menulisnya. Ya mari kita cari. Belum didapat, mari kita tulis. Masih banyak yang bisa ditanyai. Kita bisa sharing, baru menulisnya. Saya kira itu penting. Jadi termasuk upaya yang luar biasa dari Thomas Sikola ini. Dalam hal ini tentunya itu bisa menjadi salah satu motivasi. Ada Ananda kita mau menjadikan suatu tulisan yang ilmiah. Saya rasa itu patut kita memberikan bantuan apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Supaya apa yang menjadi perbincangan kita pada malam hari ini tentunya bisa lebih bermanfaat. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada host. Ya, jadi itu tadi jawaban dari guru kita. Alhamdulillah kurang lebih 2 jam diskusi kita. Sudah 1 jam, mau 2 jam. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang berpartisipasi. Saya lihat juga di peserta ada dosen kami dari kampus, Ibunda Haji Marhani. Saya ingat kami diajar ilmu tasawuf kalau tidak salah di semester 3. Teman-temanku juga dari luar, terima kasih banyak. Pun yang hadir di kediaman Ibu Umaymah, terima kasih banyak telah memfasilitasi kami. Insya Allah ke depannya kita kalau masih ada kesempatan pekan depan kita lanjutkan lagi tentu dengan tema yang akan kita sharing. Tak lupa pula kami ingatkan dari Rumah Baca Kalam Parepare bisa teman-teman dipantau di Instagramnya atau dilihat di YouTube-nya. Bisa di-subscribe sedikit.
Saya mungkin paham bahwa terima kasih banyak Upuk. Saya yakin banyak sekali energinya yang terkuras hari ini. Kita tadi sama-sama di kafe warna-warni, kemudian terus lagi ke sini. Yang biasanya jam tidurnya pulang di maghrib sampai jam 9 kami sita, bukan sih untuk sementara demi demi proses belajar ini. Jadi terima kasih banyak. Saya akhiri dengan kutipan yang tertulis di dinding Facebook guru kita. Aku sedang belajar, lalu belajar, terus belajar hingga kini, maka maklumilah hilafku. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dan untuk aku. Namo baru ini. Oh, tengah semua. Lepas lah sigir namo turut dia. Abe, ya. Nah. Wah, bertahun.